Kita lihat Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Jadi yang disebut pikiran rohani itu pikiran yang benar. Amin. Memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Kalau kondisi pikiranmu memikirkan yang benar, memikirkan yang benar tentang saudaramu, memikirkan yang benar tentang pekerjaan, memikirkan yang benar tentang orang lain, memikirkan yang mulia, memikirkan semua yang adil, semua yang suci, itu yang disebut dengan pikiran rohani. Amin. Ciri-ciri pikiran rohani itu dimulai dengan ayat 4. Pikiran yang selalu membuat kita bersuka cita. Amin. Kalau bangun pagi, tiba-tiba langsung pikiranmu buat engkau sukacita. Artinya bahwa pikiran saudara sedang diliputi oleh damai sejahtera dari surga. Itu pekerjaan Roh Kudus, ya. Sehingga hasilnya adalah rohmu menghasilkan buah. Oke. Lalu yang kedua, ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Artinya apa? Pikiran yang selalu membawa kepada mengarahkan kita untuk berbuat baik atau menyenangkan semua orang. Kalau tadi pikirannya itu hanya menyenangkan daging dan menyukakan manusia. Tapi kalau kita punya pikiran rohani, itu akan membuat kita melakukan sesuatu untuk kebaikan orang. Jadi setiap hari pikir, apa yang saya harus menyenangkan istri saya, apa yang saya harus menyenangkan suami saya, apa yang harus saya menyenangkan orang tua saya. Jangan tiap hari cuma pikir apa yang orang tua bikin senang saya. Tapi saudara harus berpikir bagaimana bisa menyenangkan orang lain. Apa yang saudara lakukan orang lain bisa senang. Itu adalah pikiran yang rohani. Oke, yang ketiga, pikiran yang rohani selalu mengarahkan kita untuk tidak khawatir. Ya, ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi orang yang memiliki pikiran yang rohani adalah orang yang tidak pernah khawatir, gitu. Ketika ada kebutuhan yang mendesak, gitu kan? Tiba-tiba, oh kalau orang pikiran yang rohani, dia tidak akan pernah khawatir tentang situasi. Bagaimana supaya buat dia tidak khawatir? Ya, yang kelima, pikiran yang selalu dengan menyerahkan semua keinginannya kepada Allah. Ya. Nah, kalau dia sudah setting pikirannya, maka semua hasrat dan keinginan yang dalam dia, yang tadi kehendak tadi, diserahkan pada Tuhan. Jadi dia tidak ikut dia punya keinginan. Pikirannya mulai setting keinginannya untuk diselaraskan keinginan Tuhan. Amin. Itu yang disebut pikiran rohani. Jadi keinginan saudara itu tergantung dari pola pikir saudara. Amin. Jadi saudara bisa men-setting pikiranmu, ini pikiran rohani, untuk engkau tidak lagi mengikuti keinginanmu, tapi engkau menyerahkan itu kepada Allah. Kelima, pikiran yang rohani adalah pikiran yang selalu mengucap syukur. Apapun keadaan saudara, walaupun sepertinya tidak enak, pikiran saudara tetap Tuhan itu baik. Amin. Tak selalu kau bangun, Tuhan itu baik, aku mengucap syukur. Wah, kalau sudah seperti itu, hidup saudara pasti terarah. Amin. Pasti terkontrol. Lalu yang keenam, pikiran yang selalu disetting untuk mengikuti pola, model, dan keteladanan ilahi. Ayatnya yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau kita sudah mengalami Allah damai sejahtera menyertai kita, maka roh akan termanifestasi melalui jiwa dan tubuh kita tanpa terhalang oleh apapun. Kenapa? Karena Allah sumber damai sejahtera. Jadi mau badai, mau masalah, mau persoalan apapun, saudara tetap damai. Amin. Tetap sukacita. Kenapa? Karena jiwamu tidak lagi bereaksi. Apa yang membuat kita
persoalan karena jiwa kita yang selalu bereaksi. Ingat, Alkitab bilang roh penurut tapi daging ini lemah. Amin. Kita mudah untuk mengikuti semua keadaan, tapi kadang-kadang daging jiwa yang belum mengalami transformasi itu selalu meresponi segala sesuatu. Satu-satunya cara supaya buat semua pikiran kita, pertimbangan-pertimbangan, niat-niat hati, semua dalam pikiran kita itu hanya bisa dikendalikan oleh firman. Ibrani 4 ayat 12 tadi katakan, sebab firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Hanya firman yang bisa membuat perbedaan antara jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Artinya pertimbangan-pertimbangan itu dalam pikiran dan niat hati, hasrat hati, keinginan hati itu akan dikontrol oleh firman. Jadi saudara tidak akan pernah bisa mengalami pembaharuan pikiran kita, pembaharuan jiwa kita tanpa mendengarkan